Oke, pada demo kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengkoneksikan database ke form PyKit yang kita buat ya. Jadi sebelumnya saya sudah buat database ya, menggunakan tools yang ada, SQLite Studio yang sudah diinstal. Ada linknya ya untuk membuatnya. Saya tidak akan tunjukkan. Jadi ini saya sudah buat. Ini error ya. Ini saya remove. Oke. Saya connect. Oke. Di sini sudah ada datanya. Ya, buat sampel aja. Oke. Nah, kita mulai dari sini ya. Aplikasinya berjalannya kan dari sini ya. Di baris 56. Ya. Di sini Anda bisa lihat app queue application dengan parameter sys argv. Kemudian kita buat windownya dari mengacu dari kelas QWidget, kemudian OpenDB set window. OpenDB memanggil fungsi OpenDB, kemudian set window memanggil fungsi atau prosedur atau metode dev set window. Ya. Oke, kita lihat ke OpenDB dulu. Anda perhatikan ya. OpenDB, jadi untuk melakukan koneksi ke database, kita menggunakan satu kelas yang namanya QSQL database. Di sini otomatis ketika kita mau menggunakan kelas tersebut, kita otomatis harus import ya. Ini di sini ada SQL database, kemudian QSQL query dan QSQL query model. QSQL database ini digunakan untuk melakukan koneksi. Nah, kemudian setelah kita buka database, seperti kita ketahui bersama, untuk mengelola data dalam database, kita harus menggunakan perintah SQL ya. SQL itu bisa select, bisa insert, bisa delete, bisa update gitu ya. Ada CRUD. Kemudian kalau kita melakukan insert, update, delete, maka kan tidak ada hasilnya ya. Insert memasukkan data, update mengedit data, delete menghapus data. Tidak ada hasil kembalian yang akan diterima. Namun kalau kita menggunakan perintah select, misalkan select bintang from siswa. Tadi saya membuat tabelnya siswa begitu ya. Select bintang from siswa, maka nanti akan ada hasil ya. Hasilnya apa? Ya hasilnya tadi ya. Hasilnya adalah data yang di query. Nah, data yang di query itu nanti kita tampung dalam sebuah kelas yang nama kelasnya adalah QSQL query model. Jadi di sini kita pakai 3, QSQL database, QSQL query dan QSQL query model. Programnya baris 31, 32 dan 33 itu 31 kita buat variabel db mengambil dari kelas QSQL database add database. Di sini kita memberitahukan pada Python bahwa saya akan buka database dengan database QSQLite. Memangnya ada database yang lain? Ada dong. Kita bisa buka database misalkan SQL Server, MySQL, Postgre dan sebagainya. Ya, bisa dicek di referensinya QSQL database. Kemudian database-nya apa dong yang kita buka? Kita ngesetnya pakai, karena ini kita udah deklarasi di DB ya, kita langsung db.set database name db1.db. Kebetulan ketika kita membuka sebuah database SQLite, ini kan nggak ada keperluan username, password, dan sebagainya begitu ya. Maka yang dimasukkan yang di dalam sini parameternya cukup nama database-nya. Kalau misalkan ada foldernya ya ditulis foldernya begitu ya, C.2, D.2 dan seterusnya. Begitu ya. Kemudian db open. Ya, db open ini perintah untuk buka dan kita bisa ngecek hasilnya. Kalau not db open berarti artinya kalau db open ini hasilnya adalah false, artinya dia gagal begitu ya. Kita bisa kasih keterangan seperti ini. Else hasilnya berarti dia oke. Setelah kita buka database, kita query nih. Nah, kita query tadi yang seperti saya jelaskan di awal. Pada baris 40, kita buat variabel query, mengambil dari kelas QSQL query, dengan koneksinya apa? Koneksinya DB yang sudah kita buka tadi. Jadi ini parameternya adalah DB. Terus kita buat perintah query-nya ya. Dalam contoh ini kita perintah query untuk membaca. Select bintang from siswa. Kemudian dijalankan. Nah, untuk memastikan ini benar,
Atau enggak, Anda bisa pakai try except ya. Jadi try ini dijalankan, kalau dia gagal except dia melakukan apa. Gitu ya. Hasilnya, hasil dari query ini kita tampung dengan menggunakan model. Nah, ini QSQL query model kita definisikan di sini. Kita beri nama variabelnya atau objeknya model, kemudian model set query. Query mengambil dari baris 42 ya. Nah, jadi hasil dari select bintang from siswa itu ditaruh di variabel objek yang namanya model. Nah, kemudian supaya bisa tampil di form kita harus menggunakan suatu kelas lagi yang namanya tabel view. Ya, ini nama variabelnya tabel view. Saya buat dari kelas QTableView baris 50 ya. Kemudian kita set nih modelnya. Gitu ya. Kita set tabel view itu pakai model yang mana? Tabel view set model. Ya. Artinya hasil dari query tadi yang ada di variable model itu kita pasangkan ke tabel view. Udah ya. Jadi data yang tadi siap disajikan itu ada di variabel yang namanya tabel view. Itu OpenDB ya. Selanjutnya di set window. Di set window-nya biasa ini ya. Set window ini kan buat layout saya pakai view box layout. Kemudian layout-nya saya tempelkan di window-nya ya. Window set layout 1 ya. Window-nya apa? Window-nya mana window-nya tadi di sini nih. Nih window ya. Window-nya sudah ada. Kemudian kita buat ini widget aja biasa. Tombol diberi warna merah, kemudian tombolnya dimasukkan ke layout 1 yang vertikal tadi ya. Kemudian untuk menampilkan tabel view-nya kita harus menggunakan form layout. Ini layout ya, bukan widget ya. Jadi ini QForm layout kita buat di variable objek namanya form1, kemudian dari form1 kita nambahin widget. Nah, widgetnya tabel view tadi. Jadi tabel view ini kita masukkan ke form1. Kemudian ingat ya, form1 layout ya, bukan widget ya. Nah, supaya dia tampil di layout 1, kita berarti bukan add widget tapi di sini add layout. Jadi form satunya kita tambahkan di layout 1. Layout 1 tadi adalah yang vertikal tadi ya. Sudah selesai ya. Terus ini kita buat window-nya, posisi, lebar dan tinggi. Ini judul window-nya, window show selesai. Window.show, kemudian sys exit app exec gitu ya. Current file kita jalankan hasilnya, nah seperti ini. Ya, ini membaca data dari ini ya. Misalkan ini kita tambahkan datanya. Ya, saya menggunakan SQL Light Studio, saya tambahkan misalkan di sini Budi. Oke. Saya tutup ya. Ini kalau kita jalankan, nah dia otomatis akan membaca data tadi. Gitu ya. Jadi itu cara untuk menampilkan data. Ya. Nah kemudian nanti untuk nambah data gimana? Berarti di bawah dibuatin layout sendiri ya untuk nambah data. Misalkan nambah data kan berarti harus mengisi nama dan alamat begitu ya. Anda bisa pakai menggunakan kotak line edit gitu ya. Nama dan alamat, kemudian nama dan alamat itu kita insertkan ke dalam tabel. Begitu ya, kita dalam tabel. Nah, tabelnya itu nanti kita menggunakan perintah query insert into nama tabelnya. Itu ya. Jadi ini video demonstrasi untuk menyajikan data dengan menggunakan SQLite. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya menambahkan fitur ya untuk menambahkan data. Ya, jadi saya buat satu fungsi namanya input digunakan untuk menambahkan data di tabel yang telah dibuat di SQLite dengan nama tabel siswa dengan kolom nama dan alamat. Nah, inputnya ini sendiri dipanggil di sini ya dengan menggunakan widget push button begitu ya. Ini baris 77 button kita deklarasikan btn Q push button dengan text insert di tombolnya. Kemudian di btn set style sheet ini menentukan warnanya. Kemudian btn
.click.connect, kemudian ini fungsi yang dipanggil adalah input ya. Jadi ketika tombol ini diklik, maka dia akan connect, ada sinyal begitu ya, sinyal yang dimana sinyal itu akan memanggil metode yang namanya input. Kita perhatikan di input ya. Nah, di input kita menggunakan satu widget lagi yang namanya QInput Dialog, itu untuk menampilkan window gitu ya, window untuk menampilkan inputan gitu ya. Dimana untuk menggunakan ini kita perlu tampil parent-nya. Jadi nanti dialognya itu akan muncul di mana begitu ya. Nah, karena kita sudah buat jendelanya itu pakai variable window ya, saya tulis window begitu ya. Kita deklarasi variabelnya di sini window QWidget ya. Yang pertama menginputkan nama, nulisnya begini ya, nama ada tombol OK, kalau OK dia masuk, kalau enggak dia enggak gitu ya. Kemudian yang kedua alamat ya. Jadi nama di sini input dialog, inputkan nama, ada tulisannya nanti. Kemudian selanjutnya juga akan inputkan alamat. Selanjutnya kita jalankan query. Query-nya dibuat dari kelas QSQL query dengan koneksi DB. Nah, koneksi DB kebetulan sudah dibuat di sini ya, DB ya. DB-nya dari QSQLite dengan nama database DB1. Nah, di sini kita buat perintah query untuk memasukkan data ke tabel siswa, insert into siswa pada kolom nama dan alamat dengan nilai nama, ini ada petik 1 ya. Nama dari isian nama tadi, kemudian alamat dari isian alamat. Ada petik 1 nya. Kemudian query dijalankan. Setelah query dijalankan, kita buat query lagi untuk menampilkan data ya. Kita buat query lagi. Query-nya menampilkan data kan select bintang from siswa, kemudian jalankan. Ya. Kemudian hasil dari query ini ditaruh di model sama dengan yang sebelumnya. Kemudian dari modelnya ditaruh di tabel view begitu ya. Kemudian dari tabel view-nya ditaruh di form layout. Ya. Nah, triknya di sini. Nah, layout itu nggak bisa refresh secara otomatis begitu ya. Jadi refresh-nya itu caranya layout yang tadi, kebetulan di layout tadi itu sudah ada formnya ya. Jadi layout yang tadi, kebetulan ada 2 item di layout itu ya. Item pertama, kalau kita lihat di sini ya. Di layout 1 tuh, item pertama adalah BTN, kemudian item yang kedua adalah form begitu ya. Nah, yang kita remove apa? Yang kita remove adalah yang item yang kedua, yang layout, yang form. Ini kita remove, kemudian setelah itu form yang terbentuk, yang ketika di remove kan data yang lama hilang ya, nggak tampil. Namun kemudian kita tambahkan lagi layout lagi form, ini form yang baru ya. Form yang baru itu tadi sudah menampilkan SQL view yang baru ya, dari tabel view yang baru gitu. Jadi ini kalau dijalankan seperti ini. Gini ya. Insert, inputkan nama misalkan Joko Kelang Bangkalan. Nah, dia akan masuk seperti ini. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi dia akan refresh. Oke. Saya kira itu. Terima kasih.